Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumaya dari kelompok 20 kelas 5 SAKE 002, Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Dalam memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik dengan dosen Bapak Ali Akbar, saya akan membahas mengenai pertemuan 20 pengukuran kinerja sektor publik, value for money. Yang pertama, kita akan membahas apa itu pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik merupakan sebuah sistem yang ditujukan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Pengukuran kinerja ini biasanya diperkuat dengan menggunakan sistem reward and punishment di dalamnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan kinerja pemerintah, untuk membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kinerja agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melayani masyarakat. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan dalam rangka mengalokasikan sumber daya serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik hingga memperbaiki komunikasi lembaga. Sektor publik tidak menggunakan indikator tunggal dalam menilai kinerjanya secara komprehensif, karena output yang dihasilkan oleh sektor publik sebagian besar adalah bersifat intangible output, sehingga diperlukan pengukuran lain selain pengukuran finansial, yaitu ukuran non-finansial. Selanjutnya, tujuan pengukuran kinerja. Nah, secara umum, sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. Lalu, pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang, sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. Lalu, mengakomodir perbedaan kepentingan antar setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang terakhir yaitu dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan dilakukannya pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. Lalu, sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Ketiga, melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai, serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan korektif. Selanjutnya, dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment secara objektif. Lalu, sebagai alat komunikasi antar setiap level di dalam organisasi guna melakukan perbaikan-perbaikan kinerja. Selanjutnya, sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang terakhir, memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah dan untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Selanjutnya, mengenai informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja sektor publik. Ada dua informasi, yaitu informasi finansial dan non-finansial. Nah, kalau untuk finansial ini, laporan kinerja finansial didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara menganalisis selisih kerja realisasi dengan apa yang sudah dianggarkan. Analisis tersebut terfokus pada varians pendapatan serta pengeluaran termasuk belanja rutin serta belanja investasi. Setelah dilakukan analisis tersebut, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab terjadinya perbedaan atau selisih tersebut dan menelusurinya pada setiap level manajemen untuk mengetahui unit mana yang dianggap bertanggung jawab atas perbedaan yang terjadi. Yang kedua ada informasi non-finansial. Nah, informasi non-finansial ini berfokus pada biasanya menggunakan balance scorecard. Metode balance scorecard menggunakan 4 aspek dalam mengukur kinerja sebuah organisasi, yaitu aspek finansial, aspek kepuasan pelanggan, aspek efisiensi, proses internal, dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan.
Jenis informasi yang bersifat non-finansial dinyatakan dalam bentuk variabel kunci atau dikenal dengan istilah Key Success Factor, Key Result Factor, atau false point. Variabel kunci ini akan mengindikasikan faktor yang sekiranya menjadi penyebab suksesnya sebuah organisasi. Berikut ini dijelaskan nih, karakteristik dari variabel kunci itu. Yang pertama adalah terdapat penjelasan mengenai faktor yang menjadi pemicu keberhasilan serta kegagalan dari suatu organisasi. Yang kedua, dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahan yang tidak dapat diprediksi. Yang keempat, diperlukan adanya tindakan segera dalam menjawab perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir, dapat diukur. Selanjutnya, guna mengetahui apakah sebuah program telah dijalankan dengan efektif dan efisien, maka diperlukan pengukuran indikator kinerja. Indikator tersebut bergantung pada jenis layanan pada setiap organisasi. Nah, komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam menentukan indikator kinerja. Yang pertama itu ada biaya pelayanan. Biaya pelayanan ini hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit seperti biaya per siswa, biaya per unit layanan, dan sebagainya. Yang kedua ada penggunaan. Indikator ini melakukan pembandingan antara jumlah penawaran dan permintaan dari publik dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase. Nah, yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Komponen ini termasuk komponen yang indikatornya paling sulit ditentukan pengukurannya dan harus hati-hati, karena terdapat berbagai pertimbangan yang sifatnya subjektif. Nah, yang keempat, cakupan pelayanan. Komponen ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal. Nah, yang terakhir, kepuasan. Diukur dengan metode jajak pendapat dengan menjaring aspirasi masyarakat. Mekanisme yang dapat dilakukan dalam penentuan indikator kinerja yang pertama itu adalah sistem perencanaan dan pengendalian, meliputi proses, prosedur, serta struktur yang memberikan sebuah jaminan bahwa tujuan yang ditetapkan oleh organisasi telah dikomunikasikan kepada seluruh bagian organisasi tanpa terkecuali berdasarkan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawabnya. Nah, yang kedua ini spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja atas sebuah kegiatan atau program yang telah dilakukan diukur dengan spesifikasi teknis secara detail dalam memberikan jaminan bahwa hal tersebut dapat dijadikan standar penilaian. Nah, yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Guna pemberian jaminan atas terpenuhi atau tidaknya spesifikasi personil yang memiliki spesifikasi teknis yang telah ditetapkan untuk dijadikan standar, maka perlu personil yang memiliki kompetensi teknis dan menjunjung profesionalitas dalam melakukan pekerjaannya. Nah, yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, di mana ekonomi berkaitan dengan pemberian rewards dan punishment yang sifatnya finansial, dan mekanisme pasar berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Yang terakhir, mekanisme sumber daya manusia. Mekanisme ini menuntut pemerintah untuk memotivasi stafnya dalam melakukan perbaikan kinerja. Selanjutnya, pengukuran value for money. Nah, pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi transparansi serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sekian pembahasan mengenai pengukuran kinerja sektor publik value for money. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.